Belakangan ini rame di sosial media tentang teori dari Banner Cycle. Jadi menurut teori ini, kalau kita invest sekarang mau Bitcoin atau saham, dan kita jual di 2026, kita bisa kaya raya. Karena nanti tahun 2026 harga semua saham akan tinggi. Kita bisa cuan banyak dalam waktu singkat ini. Teori ini datang dari Samuel Banner, petani jenius abad ke-19, yang klaimnya pernah meramalkan krisis besar hingga pemicu Perang Dunia II. Lebih heboh lagi, Warren Buffett dilaporkan mulai kurangi saham dan menumpuk kas sejak 2024. Jadi, apa benar kita tinggal ikut siklus ini, lalu bisa panen cuan besar di 2026? Samuel Banner, petani besi dan jagung asal Ohio, menerbitkan Banner's Prophecies of Future Ups and Downs in Prices sekitar tahun 1875. Dia mencatat fluktuasi harga komoditas selama puluhan tahun dan mengidentifikasi pola panik serta puncak harga yang berulang. Misalnya, harga gandum sempat turun drastis pada pola panik tahun 1857, lalu naik lagi menjelang pola panik pada tahun 1873. Dari situ lahirlah teori siklus 8 sampai 18 tahun yang sampai sekarang disebut Banner Cycle. Banner Cycle memang terlihat sakti hanya dengan data harga komoditas abad ke-19. Samuel Banner berhasil memetakan pola good times untuk jual dan panic years untuk beli selama lebih dari 150 tahun. Tapi sebelum kita angkat topi terlalu tinggi, ada detail penting yang harus kita pahami lebih dulu tentang apa arti tiap garis dari gambar yang viral ini dan seberapa tepat rekam jejaknya. Untuk mulai ngerti chart Banner Cycle, hal pertama yang perlu dipahami adalah dua istilah utama, good times dan panic years. Di chartnya, good times biasanya ditandai dengan titik-titik hijau, dan ini adalah momen di mana harga-harga aset, entah itu komoditas atau saham zaman sekarang, lagi tinggi-tingginya. Ini semacam fase euforia pasar, di mana banyak orang udah cuan besar dan sentimen super optimis. Nah, buat investor, ini waktu yang pas buat realize profit alias jual sebagian aset, nikmatin hasilnya, atau setidaknya kunci untung sebelum pasar berbalik arah. Kalau mau dibuat lucu-lucuan, good times itu ibarat lagi nemu diskon gorengan 100%, tinggal ambil aja nggak mikir dua kali. Tapi kalau telat, ya tinggal nyesel, gorengan udah ludes dan harga udah balik normal. Jadi ya, penting banget tahu kapan waktunya nikmatin hasil. Sebaliknya, ada yang disebut panic years, ditandai dengan titik-titik merah di chart. Ini fase ketika ekonomi lagi di bawah tekanan berat, harga-harga anjlok, semua orang panik dan sentimen pasar super pesimis. Tapi justru di momen kayak gini, banyak aset lagi undervalued dan itu jadi waktu strategis buat buy the dip alias nambah posisi, bukan kabur. Ibaratnya ini momen belanja saat semua orang malah lagi jualan. Tapi ingat, ini bukan alat sulap. Chart ini bisa jadi referensi, tapi keputusan tetap harus dibarengi sama data dan logika. Kalau kita lihat rekam jejak prediksi Banner Cycle dan dibandingin sama krisis-krisis nyata yang pernah kejadian di Amerika Serikat, ternyata hasilnya nggak selalu sakti banget kayak yang dibayangin. Dari total 6 prediksi utama, cuma 2 yang terhitung benar, yaitu tahun 1945, pas resesi setelah Perang Dunia II, dan tahun 1981 saat resesi awal 80-an. Itu artinya cuma sekitar 33% yang benar-benar kena pas tahunnya. Tapi kalau kita kasih toleransi selisih plus dan minus 2 tahun, hasilnya jadi jauh lebih oke. Misalnya, prediksi tahun 1927 cukup dekat sama Great Depression yang meledak di 1929, prediksi 1 tahun 99 juga nyaris pas sama meletusnya bubble.com di 2000 sampai 2001, dan prediksi 2019 pun deket banget sama crash akibat COVID di 2020. Kalau dihitung-hitung, 5 dari 6 prediksi bisa dibilang kena meskipun nggak 100%. Jadi akurasinya bisa naik jadi sekitar 83%. Tapi ya tetap aja ada juga satu prediksi yang salah total, yaitu tahun 1965 yang diprediksi bakal ada resesi. Padahal kenyataannya nggak terjadi apa-apa yang signifikan. Jadi kesimpulan sementara, prediksi Banner bisa dibilang sakti, tapi tetap harus dikasih margin of error, karena biasanya ngawur 1-2 tahun lebih awal atau lebih telat. Dan bahkan bisa juga gagal total. Artinya, kalau kita cuma nunggu sinyal, beli pas banget chart bilang 2026, bisa-bisa momennya udah kejadian duluan, atau malah nggak kejadian sama sekali.
Salah satu alasan kenapa chart banner ini bisa viral di mana-mana adalah karena tampilannya super simple dan gampang dicerna. Cuma deretan tahun yang dibagi 2 baris. Satu baris buat tahun-tahun panic, satu lagi buat good times. Nggak ribet, langsung to the point. Dan itu bikin orang gampang banget nangkep pesannya. Nah, ditambah lagi sekarang banyak investor retail, terutama yang baru nyemplung ke dunia saham atau kripto, lagi pada cari cara instan buat ngehack market. Apalagi setelah pasar sempat jungkir balik gara-gara pandemi dan gejolak ekonomi dari 2020 sampai 2022. Mereka jadi haus sama sesuatu yang kelihatan pasti. Kayak prediksi yang bisa kasih clue kapan waktu terbaik buat beli atau jual. Nah, disinilah algoritma media sosial kayak TikTok, Instagram, dan Twitter mulai berperan. Konten finansial yang ngasih kesan prediksi pasti atau sakti langsung dipush habis-habisan sama algoritma. Karena engagementnya tinggi banget. Bikin orang penasaran, klik, share, dan diskusi. Hasilnya, chart kayak gini terus-terusan muncul di timeline kita. Diulang-ulang seolah-olah itu fakta mutlak. Padahal aslinya nggak ada konteks fundamental sama sekali. Bisa dibilang ini tuh semacam hoax yang kelihatan logis karena dibungkus rapi dan viral di tempat yang pas. Kalau kita lihat sikap para pemain besar kayak Warren Buffett dan Bank Sentral Amerika alias The Fed, kelihatan banget mereka nggak gampang ke distract sama chart atau siklus-siklus mistis kayak banner cycle. Contohnya Warren Buffett nih, per Februari 2025, Berkshire Hathaway lagi duduk manis di atas tumpukan kas sebesar 334 miliar dolar, angka tertinggi sepanjang sejarah mereka. Ini nunjukin bahwa Buffett lebih milih nunggu momen yang benar-benar worth it, ketimbang buru-buru masuk pasar cuma karena ada prediksi, atau pola ajaib yang lagi viral. Bahkan kalau mau dibecandain, bayangin aja Buffett kayak kakek-kakek yang lagi meluk bantal berisi 334 miliar dolar biar bisa tidur nyenyak. Kalau kakek legendaris ini aja lagi defensif dan hati-hati, apalagi kita yang masih belajar, harus lebih waspada dong. Ramalan ekonomi ala Banner ternyata nggak selalu tepat sasaran. Misalnya dia memprediksi bubble.com bakal pecah sekitar tahun 1999, tapi kenyataannya baru benar-benar runtuh di 2001 sampai 2002. Lalu, krisis subprime mortgage. Jika kita pakai hitungan siklus 54 tahun, krisis ini harusnya muncul sekitar 1992 sampai 1994, tapi malah baru terjadi di 2007 sampai 2008. Selisih waktunya bisa sampai 13 sampai 15 tahun. Ini nunjukin bahwa ekonomi zaman sekarang nggak bisa cuma dilihat dari pola siklus aja. Ada banyak faktor lain yang ngaruh kayak disrupsi teknologi, kebijakan moneter yang longgar, atau krisis di sektor tertentu. Bahkan kejadian besar kayak pandemi dan inovasi keuangan bisa bikin siklus ekonomi jadi lebih cepat atau justru molor dari perkiraan. Buat investor retail, penting banget buat nggak asal ikut-ikutan chart banner atau siklus-siklus lain yang kelihatan keren, tapi tanpa konteks. Soalnya, kalau terlalu fokus sama ramalan dan nekat masuk pasar cuman karena chart bilang 2026 itu tahun bagus, ada risiko besar yang bisa terjadi. Pertama, kita bisa kena overtiming, alias masuk pasar pas harga udah kelewat mahal atau overvalued, jadi bukannya cuan malah beli di puncak. Kedua, ada juga opportunity cost yang nggak kalah bahaya. Kalau kita terlalu lama parkir dana di kas sambil nunggu tanda-tanda dari langit, bisa-bisa justru kelewatan momentum rebound atau bull market yang udah mulai jalan dari tahun sebelumnya. Jadi duitnya diem, sementara pasar udah lari duluan. Daripada gambling pakai chart doang, mending pakai strategi yang lebih waras dan tahan banting kayak core satellite approach. Gampangnya, kita taruh porsi utama dari portofolio di aset yang stabil dan terdiversifikasi kayak ETF indeks atau obligasi, lalu sisanya baru dialokasikan ke saham-saham spesifik yang udah kita riset benar-benar. Dengan pendekatan ini, kita tetap bisa growth sambil jaga risiko dan nggak gampang ke distract sama chart viral atau FOMO dari medsos. Intinya jadi investor yang mindful, bukan yang panik tiap kali ada prediksi heboh. Pada akhirnya banner cycle sebaiknya dilihat sebagai panduan kasar aja, bukan sebagai alat prediksi mutlak yang kita patuhi mentah-mentah. Cuman karena sejarah pernah menunjukkan bahwa krisis ekonomi muncul setiap kira-kira 10 tahun, bukan berarti itu bakal selalu kejadian lagi dengan timing yang persis sama. Repetisi sejarah itu memang menarik, tapi bukan jaminan pasti. Masalahnya banner cycle nggak mempertimbangkan faktor-faktor penting dari dunia modern, kayak seberapa besar leverage korporasi, gimana inovasi industri ngubah ritme pasar,
atau dampak kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah. Semua hal itu bisa bikin siklus ekonomi melambat, ngebut, atau bahkan loncat jalur. Kalau kita terlalu percaya dan nunggu momen panic rate di tahun 2026 misalnya, kita justru bisa kena risiko overtiming alias terlalu lama nunggu sinyal yang belum tentu muncul, sementara pasar bisa aja udah mulai pulih atau bahkan masuk fase akumulasi sejak jauh lebih awal. Jadi kita malah ketinggalan kereta. Karena itu lebih bijak kalau kita lihat siklus kayak gini sebagai semacam reminder bahwa pasar memang punya pola naik turun yang berulang, tapi bukan aturan baku yang wajib kita ikuti mentah-mentah. Anggap aja banner cycle itu kayak ramalan cuaca, bisa bantu kita siap-siap, tapi tetap harus dicek lagi sama kondisi lapangan dan data terkini. Jadi fleksibel aja, jangan sampai kejebak terlalu percaya pola dan lupa ngecek realitas. Kesimpulannya, banner cycle itu memang karya klasik yang punya peran penting dalam sejarah dunia forecasting, khususnya soal ide bahwa ekonomi bisa punya pola berulang atau periodicity. Chart ini udah bikin banyak orang tertarik ngelihat pola jangka panjang pasar, dan bahkan punya rekam jejak yang cukup impresif. Tapi penting banget buat diingat, ini bukanlah semacam ramalan ilmiah yang mutlak benar. Dari total prediksi yang pernah dibuat, akurasi tepat tahun cuma sekitar 33% dan rata-rata malah meleset sekitar 1-2 tahun. Bahkan ada beberapa momen penting kayak krisis 2008 yang benar-benar miss dari siklus ini. Di dunia sekarang yang jauh lebih kompleks dan cepat berubah, kita nggak bisa cuma andelin satu pola doang buat ambil keputusan finansial. Indikator real time seperti LEI, Leading Economic Index, CEE, Coincident Economic Index, arah kebijakan dari The Fed, dan bahkan strategi wait and see dari orang sekaliber Warren Buffett jadi pengingat penting. Jangan cuma ikut-ikutan tren atau chart viral tanpa mikir panjang. Karena bisa jadi kita malah ketinggalan peluang atau salah langkah cuman gara-gara percaya penuh sama siklus yang nggak mempertimbangkan faktor-faktor modern. Kayak kebijakan moneter, teknologi, atau krisis global mendadak. Jadi langkah paling bijak buat investor retail sekarang adalah tetap seimbang. Gabungkan analisis fundamental dan teknikal. Pastikan ada likuiditas yang cukup, diversifikasi portofolio, dan jangan lupa rutin rebalancing supaya alokasi aset tetap sehat. Banner cycle bisa dipakai sebagai semacam pengingat untuk lebih waspada soal kemungkinan resesi atau momen besar ke depan, tapi jangan pernah jadi satu-satunya alasan buat ambil keputusan investasi. Tetap andalkan data makro, riset yang matang, dan strategi yang relevan dengan kondisi pasar hari ini. Investasi itu maraton, bukan sprint. Banner cycle memang adalah ilmu pola kuno, tapi kamu juga perlu melihat data real time dan riset menyeluruh daripada tergiur mitos sakti yang viral di media sosial. Ilmu ini juga prediksi untuk Amerika. Kalau Amerika resesi, biasanya seluruh dunia akan terdampak, termasuk Indonesia. Apalagi di bawah kebijakan Trump kali ini. Pegang cash baik-baik ya. Kondisi sekarang jangan investasi besar-besaran dulu, seperti yang dijelaskan di video ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi saya melihat bahwa ini temporary karena memang tekanan dari situasi perekonomian global, geopolitik, perang dagang, dan juga ada situasi internal marketnya seperti ini. Ini kesempatan kita berbenah dan gunakan. Don't waste a very good crisis. Karena krisis itu pasti akan ada silver liningnya, akan ada peluangnya di balik krisis tersebut. Setuju, orang sukses itu mencintai krisis. Yes. Some of my best investments is made during crisis. Pokoknya gini loh, Pak Sandi ini yang saya tahu dari podcast kita yang lalu, kan lahir di saat krisis. Dan sekarang ini, saya tadi sudah sempat spill, orang sukses mencintai krisis. Jadi, dengan kata lain, Pak Sandi ini mencintai krisis. Waktu podcast cuma 15 menit, 30 menit, nggak bisa. Nah, jadi perlu waktu yang cukup panjang gitu. Sahabat SP30 pengen nggak belajar sama Bang Sandi langsung? Kita kebetulan mengundang dengan hormat di podcast ini. Bang Sandi bersedia ya hadir di workshop kami ya? Insya Allah. Yes! Catat tanggalnya 31 Mei sampai 1 Juni. Langsung klik link di deskripsi sekarang juga untuk Anda jangan sampai ketinggalan. Nanti Anda akan belajar dari Bang Sandi langsung apa yang beliau smell, apa yang beliau sense waktu krisis di 98.